Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah GKI Perumnas via online pada pagi ini. Kiranya ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah Minggu Pentakosta pada hari ini, Minggu 23 Mei 2021, akan dilayani oleh Penatua Irving Bolivar Nicholas Viryo Gultom dan pelayanan sakramen baptis dewasa Sidi dan perjamuan kudus dilayani oleh Pendeta Suryati Ambarsari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Warta Lisan 23 Mei 2021. 1. Persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan 2021 akan dikumpulkan pada kebaktian Pentakosta tanggal 23 Mei 2021. Jemaat GKI Perumnas maupun di Bajem Kota Bumi dapat menyampaikan persembahan syukur tahunan tersebut melalui transfer. Amplop syukur tahunan yang juga telah disediakan di sekretariat bagi jemaat yang memerlukan. Baptis atau Sidi. Setelah dilayankan Bina Katekisasi tahun 2020-2021 yang diadakan oleh Majelis Jemaat GKI Perumnas, maka tiba saatnya peserta akan dilayankan pengakuan percaya dan baptisan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Pentakosta 23 Mei 2021 pukul 09.00. 3. Bajar parsel buah. Bagi jemaat yang telah berpartisipasi, pengambilan parsel bisa diambil pada hari Minggu 23 Mei 2021 dari jam 11.00 sampai dengan 15.00 dengan PHBG GKI Perumnas. 4. Pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 27 Mei 2021 pukul 19.30 WIB dengan menggunakan link terpisah. GKI Perumnas akan dilayani oleh Pendeta Suryati Ambarsari dan Bajem Kota Bumi akan dilayani oleh Penatua Irving Gultom. 5. Doa pagi. Doa pagi mulai diadakan kembali pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 06.00 WIB. Jemaat diharapkan dapat mengikutinya. 6. Kebaktian Minggu kelima. Kebaktian GKI Perumnas Minggu 30 Mei 2021 pukul 09.00 WIB akan bergabung dengan kebaktian di YouTube YKB GKI TV. 7. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Pada hari Minggu 30 Mei 2021 di Gereja Kristen Injili Indonesia Curug Bengkulu akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah antara Narwastu Angela Nababan, anggota GKI Perumnas, dengan Markus Hendriko, anggota GKII Curug. Apabila ada saudara-saudara yang belum dapat memberikan dukungan karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan Tager atau Talak GKI, keberatan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum tanggal di atas, agar persoalannya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila memang tidak ada keberatan yang sah, maka peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan di atas. 8. Seminar Healing Talks. Majelis Jemaat akan mengadakan seminar Healing Talks pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, pukul 17.00 sampai dengan 19.00 WIB. Tema, menyembuhkan luka batin. Pembicara Dr. Nael Aldrin via Zoom Meet. Jemaat diharapkan mengikuti seminar tersebut.
Selengkapnya silakan dilihat di warta cetak atau warta digital GKI Perumnas. Demikian warta jemaat pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita saat hening sejenak. Umat Tuhan, marilah kita mendasari ibadah Pentakosta pada hari ini dengan pernyataan bersama bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan besertamu juga. Tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan memperbarui kehidupan. Secara khusus kiranya Roh Kudus memimpin para katekisan yang akan dibaptis dan disidi pada hari ini. Seperti yang dikatakan Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi.
Selamat beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengakui setiap kelemahan, kesalahan, dan dosa kita di hadapan-Nya. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ya Allah yang Maha Adil dan benar, kami mengungkapkan diri kami yang lemah di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa sering kekhawatiran melanda diri. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal, keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Ampunilah kelemahan iman kami ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan-Mu yang menjamin dan memelihara hidup kami. Tak jarang di tengah kesulitan dan pencobaan, kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Kami terkadang hidup tidak menurut contoh dan teladan-Mu. Kami sering mendukakan hati-Mu. Kasihanilah dan ampunilah dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Panen
sapaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kita. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Tuhan kami, di hari Pentakosta ini ya Tuhan, kami mau merayakan kuasa kasih Allah yang boleh tinggal diam di hati kami. Roh Kudus, pribadi Tritunggal itu, yang terus memandu kami, menghangatkan hati kami, dan memimpin tiap langkah kami. Roh Kudus yang sama pula, yang akan memandu kami untuk dapat mengerti apa yang Tuhan mau firmankan dan perintahkan kepada kami. Allah yang Maha Kasih, pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu itu. Pimpin kami untuk dapat mengerti. Terkhusus hamba-Mu di sini ya Allah, yang dipercayakan untuk mewartakan firman Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba, agar seturut dan sekehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah naik dan mengutus Roh Allah dalam hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 dari ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai
kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan menyurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu barui muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baruilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi dipungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang.
wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah apabila Engkau ambil roh mereka. Binatang semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang sesentuh pun berasap. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. Bacaan kedua terambil dari Roma pasal 8 ayat 22 sampai dengan 27. Roma pasal 8 dimulai ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Umat Tuhan, Injil Tuhan kita Yesus Kristus terambil dari Injil Yohanes pasal ke-15 ayat 26 sampai 27
Dilanjutkan pasal 16 ayat yang keempat sampai ke-15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dilanjutkan pasal 16 ayatnya yang keempat. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang terimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus dan semua pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya. Haleluya. Roh Kudus sang pengubah kehidupan. Umat Tuhan setiap Pentakosta saya selalu ditanya, baik itu anak sekolah minggu sampai lansia. Bang, apa hubungannya antara buah, Roh Kudus, dan Pentakosta begitu kan? Apa hubungannya antara buah, Roh Kudus, dan Pentakosta? Kalau Bapak Ibu terkasih lihat gedung gereja pada hari ini semerbak dan indah sekali Bapak Ibu. Wah, buah di mana-mana begitu kan. Tapi ini untuk nanti yang sudah pesan di Fruit Bazaar begitu ya. Apa hubungannya begitu? Rekan-rekan mulmet tolong ditampilkan slide saya. Ada yang mengatakan bahwa karena buah roh dan keinginan daging. Makanya nanti kalau ikut Roh Kudus berbuahlah dia. Benar juga sih, karena kan Paulus mengatakan begitu. Tapi ada yang lebih historis sedikit. Kalau ditampilkan rekan-rekan slide saya. Nah, begini Bapak Ibu terkasih, ternyata seperti yang kita nyanyikan di lagu sebelum firman tadi, Hari Pentakosta itu dipahami dalam dua tradisi. Pertama, tradisi sebelum gereja atau tradisi Israel kuno, di mana itu bicara soal 50 hari Paskah Yahudi. 50 hari Paskah Yahudi, hari besar bagi orang Yahudi karena di situ orang Yahudi dibebaskan,
mereka tidak lagi tertindas begitu kan. Dan 50 hari setelah itu mereka merayakan kemenangan itu, kebebasan itu dalam sebuah hari Pentakosta, hari ke-50, di mana semua laki-laki Yahudi wajib memberikan hasil bumi pertamanya untuk Tuhan di Yerusalem. Jadi kalau Bapak Ibu terkasih lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kelima yang dibacakan oleh Oma Karlina. Oma Karlina adalah katekisan kita, usia 90 tahun Bapak Ibu terkasih. Bagaimana tadi dibacakan bangsa-bangsa, banyak dari bangsa berkumpul di daerah Yerusalem. Kenapa? Karena hari itu adalah hari Pentakosta. Wajib bagi orang Yerusalem, bagi orang Yahudi untuk berkumpul dan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih nanti bisa lihat artikel online di warta kita, bagaimana itu adalah sebuah tradisi yang berjalan dan dikutip dari kitab Imamat. Tapi kemudian Bapak Ibu terkasih, seperti yang kita baca juga di Kisah Para Rasul begitu kan, ternyata di momen yang sama, di hari perayaan itu, Allah menurunkan Roh Kudus-Nya kepada para murid. Para murid yang sedang gamang, para murid yang sedang galau, para murid yang sedang kebingungan, di hari perayaan itu turun dari Roh Kudus dan mengubahkan mereka menjadi berani, menjadi percaya diri, dan berani untuk menembus keluar. Maka sebenarnya Bapak Ibu terkasih, kalau bicara soal buah, Roh Kudus, dan Pentakosta, maka kita bisa sepakat bahwa Pentakosta adalah sebuah hari perayaan, hari raya syukur kita. Baik dari tradisi perjanjian lama, ada pembebasan bagi Yahudi, dan baik tradisi dalam perjanjian baru, ada pembebasan bagi kita yang telah dipimpin oleh Roh itu, yang tak akan pernah merasa sendiri lagi, karena Allah tinggal bersama dengan kita, karena Roh Allah ada di hati kita. Tapi Bapak Ibu terkasih, seperti kata film-film Hollywood, from a great power come a great responsibility. Ternyata anugerah Roh itu bukan sekedar ada untuk kita rayakan. Kita bukan hidup untuk sekedar merayakan, tapi kita hidup juga untuk berkarya. Secara khusus Mazmur kita secara tegas mengatakan ini, datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baharuilah muka bumi. Tegas sekali Mazmur kita, Bapak terkasih ya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baharulilah muka bumi. Ini jelas bukan sekedar perayaan, tapi sebuah apa? Sebuah misi. Misi kepada orang percaya adalah membaharui muka bumi. Mazmur 104 ayat yang 30. Kutipan ini sebenarnya diambil dari ayat ke-30, diambil oleh David Hayes. Kalau Bapak Ibu terkasih lihat, Mazmur GKI hari ini, Mazmur 104 itu gabungan karya Pak Juswantoro dengan David Hayes. David Hayes itu adalah seorang pembuat himne dari Eropa. David Hayes mengambil ayat ke-30 dari Mazmur 104 yang mengatakan bagaimana ketika Roh Tuhan itu datang akan ada pembaharuan kepada seluruh ciptaan. Ketika Roh Tuhan itu datang akan ada pembaharuan bagi seluruh ciptaan. Dan itulah misi kita Bapak Ibu terkasih. Baharuilah muka bumi, baharuilah muka bumi. Itulah misi kita. Roh Kudus Bapak Ibu terkasih bukan sekedar ada, ya kan? Oke, kita semua berhari Pentakosta pada hari ini mengatakan Roh Kudus itu ada, tapi dia bukan sekedar ada, dia berdaya, dia menggerakkan. Kalau Bapak Ibu terkasih lihat di Alkitab, kuasa Roh Kudus itu menggunakan kata kuasa yang berbeda dengan kuasa biasanya. Kalau biasanya dalam bahasa Yunani digunakan kata exousia untuk kuasa, tapi untuk Roh Kudus atau Roh Allah, Holy Spirit, biasanya digunakan kata dunamos. Apa yang membedakan Bapak Ibu terkasih? Dunamos ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dinamo. Ya waduh, kalau anak milenial udah gak pernah lihat dinamo ya. Tapi kalau kalian tanya nanti sama papa kalian begitu kan, yang mungkin masih pacaran dengan sepeda ontel begitu ya, dengan sepeda ontel gitu kan, gandengan gitu kan,
mungkin kalian akan tahu dinamo. Jadi di bawah sepeda ontel itu biasanya teman-teman, itu ada dinamo, di mana nanti kalau roda depan bergerak, nanti gerakannya itu akan diubah oleh dinamo menjadi listrik yang berdaya, menyala. Kalau di zaman kalian mungkin kalian tahu Tamiya lah, Mini 4WD kan. Kalau kalian colok baterai, dinamo itu akan berdaya dan menjadi daya gerak bagi roda mainan kalian. Jadi rekan-rekan terkasih umat Tuhan, bagaimana kuasa Roh Kudus itu bicara soal memberdayakan, membuat orang bergerak, ya kan? Berdaya itu kan berarti kan dia bergerak, berproses, berpindah. Roh Kudus itu tidak membuat kita menjadi orang yang suam buku atau pasif, tapi menjadi orang yang aktif. Itulah mengapa Bapak Ibu terkasih, Roh Kudus sangat dirindukan oleh para murid. Kirimlah Roh-Mu Tuhan, kami menantikan Roh-Mu Tuhan. Karena baik dari kisah para rasul dan Yohanes, konteks para murid pengikut Kristus adalah dalam nuansa ketakutan. Ketakutan mereka. Seperti khotbah minggu kemarin Bapak Ibu terkasih, Injil Yohanes bagian ini adalah bagian perpisahan Yesus dengan para muridnya. Takut mereka. Iyalah takut. Bayangkan saja ketika kita pertama kali keluar dari rumah orang tua kita. Takut kan? Mungkin Bapak Ibu terkasih atau rekan-rekan bisa ingat, bayangkan pertama kali kalian keluar dari rumah orang tua kalian. Entah mungkin pindah tugas, pindah kerja, atau mungkin menikah, atau mungkin ke asrama. Kalian pasti akan merasa takut, merasa ragu, ditinggalkan oleh orang tua kalian. Hal yang sama dirasakan para murid. Pribadi yang sudah seperti orang tua, pribadi yang begitu mengasihi mereka, membimbing mereka, tiba-tiba mengatakan, aku akan pergi. Tapi kalau kamu tanya aku pergi kemana, kamu tidak akan tahu, kan bingung kan? Kalau kita ditinggal orang tua kita tahu rumah orang tua kita ada. Tinggal pulang ke rumah, kalau kangen. Atau biasanya kalau uang jajan udah habis gitu kan, ya pulang ke rumah orang tua begitu kan. Tapi kalau dengan Yesus, dengan para murid, mereka tidak tahu kapan Yesus akan pergi. Dan mereka juga mulai merasakan bahwa ada serangan-serangan ini dari komunitas non percaya kepada mereka. Dan bagaimana kalau Yesus pergi ketika mereka diserang, apa yang akan terjadi? Ketakutan. Para murid takut. Para murid tak ingin sendiri. Tapi yang menarik Bapak Ibu terkasih, kalau kita lihat di Injil Yohanes, di ayat yang keempat sampai ke-8, ada sebuah percakapan menarik antara Yesus dengan para murid. Sebaiknya aku pergi ya. Tuhan jangan pergi. Iya, sebaiknya aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, maka roh tidak akan turun. Karena kalau aku tidak pergi, kamu tidak akan menjadi dewasa, ya kan? Seorang anak kan harus dilepas untuk menjadi dewasa. Biarpun orang tua ragu, takut, tapi akan ada momen di mana orang tua itu akan melepaskan anaknya untuk menjadi dewasa. Entah dia bekerja, entah dia hidup dalam keluarganya atau menikah. Hal inilah yang Yesus juga lakukan sebagai orang tua. Dia melepaskan para muridnya untuk menjadi dewasa. Tapi selayaknya orang tua yang baik, dia tidak meninggalkannya tanpa bekal. Yesus membekali mereka. Dan bekalnya itu adalah Roh Allah sendiri. Pribadi Allah sendiri yang akan membaharui hati kita, hati kami. Bapak Ibu terkasih kan sudah belajar ya, dikatakan tadi kan ayatnya baharuilah muka bumi. Berarti kan panggilan kita untuk membaharui dunia. Pertanyaan terbesarnya adalah di mana ujung dunia? Ya kan? Katanya suruh baharui seluruh dunia kan? Berarti pertanyaan terbesar di mana ujung dunia? Seperti yang kita ketahui bersama kan, bumi masih bulat, dia belum datar kan? Maka ujung dunia di mana? Ya ujung dunia adalah kembali ke diri kita sendiri. Itulah mengapa secara khusus firman Tuhan mengatakan bagaimana roh itu tinggal dalam hati orang percaya karena berharap orang percaya terlebih dahulu membaharui dirinya. Secara khusus penafsir PB mengatakan begini, fungsi roh
bukan sekedar penenang atau comforter. Fungsi roh adalah trust them out. Dia bukan sekedar penghibur yang dalam arti comforter atau penenang gitu kan. Tapi dia adalah penghibur yang membimbing untuk mendorong keluar, trust them out. Mendorong keluar, mereformasi keluar begitu. Itulah yang akhirnya mungkin membuat Petrus berani speak up. Kalau nanti Bapak terkasih baca di Kisah Para Rasul bagian selanjutnya begitu kan. Petrus nanti akan berkhotbah dan speak out, berbicara dengan berani begitu kan kepada orang banyak bahwa ini kuasa Roh Kudus yang memimpin kami. Trust them out. Dipanggil keluar, didorong keluar. Bukankah itu awal gereja kan? Dan secara khusus Bapak Ibu terkasih, dipimpin oleh Roh bukan berarti mengesampingkan pilihan manusia para murid. Nah ini menarik nih. Dipimpin oleh Roh bukan berarti keinginan kita jadi hilang nih. Mimpi kita jadi hilang nih, bukan. Tuhan tidak ingin membuat kita menjadi robot yang kosong jiwanya. Tuhan ingin membuat kita menjadi pribadi yang mampu bersaksi, menggerakkan. Maka Roh Kudus bukan menghilangkan keinginan kita, menghilangkan impian kita, visi kita, tapi Roh Kudus mendorong kita, mengarahkan kita supaya visi kita sama dengan Allah. Saya tekankan sekali lagi, bukan menghilangkan keinginan kita, visi kita, tapi mendorong supaya visi itu bersama dengan Allah, sama dengan visi Allah. Itulah mengapa Bapak Ibu terkasih, terjemahan Yunani Parakletos dalam bahasa Inggris diartikan sebagai konselor, bukan sekedar penghibur. Kalau mungkin Bapak Ibu terkasih ada yang psikologi, di sini konselor berarti kan bicara soal seorang pemandu, seorang guidance. Kalau misalkan Bapak Ibu terkasih konseling kepada Pendeta Ambar dan saya, kami tidak sekedar menghibur atau mengatakan ya udah tidak apa-apa begitu kan, atau malah mungkin mengambil masalah Bapak Ibu. Kami mengarahkan. Tapi keputusan di tangan Bapak Ibu terkasih, itulah fungsi konselor. Dia mengarahkan, dia membimbing ke jalur yang tepat. Maka ketika Roh itu berkuasa dalam hati Bapak Ibu terkasih, rasakanlah panduannya. Dengarkanlah panduannya. Dan 3 hal yang ditekankan Injil kepada kita, yang harus menjadi tugas panggilan kita dan peran kita dalam pewartaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia dari dosa, menyatakan kebenaran pada dunia, dan menyatakan kepada dunia tentang penghakiman. Ayat ke-9, 10, dan 11. Menginsafkan dunia dari dosa, ayat 9, menyatakan kebenaran pada dunia, ayat ke-10, dan menyatakan kepada dunia tentang penghakiman, ayat yang ke-11. Wow, berarti jelas kan kembali lagi kan seperti yang dikatakan David Hayes, perannya adalah mengubah dunia. Perannya adalah mengubah dunia dari dunia lama menjadi dunia baru. Dan itu adalah peran kita sebagai orang percaya. Dan peran itu bukan berarti tidak mungkin. Bisa kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu terkasih, Kisah Para Rasul juga akhirnya menekankan satu poin yang menarik Bapak Ibu. Ketika tadi Tuhan mengajak kita untuk melayani, menembus batas begitu kan, melayani dunia, Kisah Para Rasul menekankan kembali kepada kita bahwa ada peran yang harus diingat. Bahwa bukan hanya orang percaya saja yang menjadi tempat pelayanan kita. Tapi mereka yang di luar sana pun, yang berbeda suku, ras, golongan, dan agama, adalah orang-orang yang juga harus kita layani juga. Bapak Ibu sebenarnya Kisah Para Rasul 2 ayat 4-5 ini menarik Bapak Ibu. Apalagi kalau kita kaitkan dalam kondisi sekarang nih, perang antara Israel Palestina. Kenapa saya katakan menarik Bapak Ibu terkasih? Yang menjadi menarik adalah ketika Israel dan Palestina berkonflik, kebanyakan, dan ini fakta riset, Vice
mengatakan riset, kelompok Kristen garis keras, kelompok Kristen yang ortodoks bukan berarti gereja ortodoks ya, yang sangat militan begitu kan, garis keras, banyak yang mendukung Israel. Lucu ya. Jadi ada kelompok Kristen garis keras yang menyetujui kekerasan begitu. Kenapa? Karena tampaknya ada nuansa chauvinisme atau rasa menang sendiri yang mulai muncul, yang mengatakan bahwa wah, kalau pelayanan itu ya hanya untuk kelompok tertentu saja, orang pilihan dan bukan pilihan. Kalau dalam kacamata para rasul di zaman dahulu hanya untuk orang Yahudi saja. Tapi tidak. Orang percaya adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Enggak ada lagi Yahudi, enggak ada lagi Yunani, dan itu menembus segala suku bangsa. Itulah Bapak Ibu terkasih, maka dari itu mengapa kita harus kembali mengingat dan mengimani bahwa Roh itu tinggal diam di hati kita. Cuman ini jawabannya sebenarnya. Karena mengapa? Karena Tuhan telah menganugerahkan kuasa yang begitu hebat, begitu besar, tinggal pertanyaannya adalah maukah kita percaya? Secara khusus ayat 15 menekankan kepada kita bahwa percayalah kepada Roh itu. Kenapa? Karena segala yang dipunyai Roh itu ada dari Kristus. Segala yang dipunyai Kristus disampaikannya pada Roh Kudus, dan Roh Kudus menyampaikannya pada para murid. Jadi kalau Kristus adalah bagian kita dan Roh Kudus adalah bagian Kristus, maka baik Kristus dan Roh Kudus adalah milik kita juga. Moga-moga nggak nyeliput, Bapak Ibu terkasih ya. Karena Roh Kudus adalah bagian dari Kristus dan kita adalah bagian dari Kristus, maka baik Roh Kudus, Kristus dan kita adalah bagian dari persekutuan itu. Kalau para teolog mengatakan ayat ke-15 ini dalam bacaan Injil kita adalah bentuk dari teologi Trinitas itu. Bahwa ada kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kita adalah bagian dari persekutuan Allah itu. Kita bagian persekutuan itu, Bapak Ibu terkasih. Bagian dari lingkaran Trinitas itu. Maka pertanyaannya adalah, kalau janji Allah sudah begitu besar, mampukah kita berkarya juga dan mengubahkan secara besar? Ada yang tahu gambar di foto ini? Anak katekisen tahu nih foto siapa? Hah? Nggak ada yang tahu? Obama, ya ampun. Sampai kaget, masa nggak tahu, ini kan baru 8 tahun yang lalu kan jadi presiden begitu kan. Ini Barack Hussein Obama, Bapak Ibu terkasih. Saya masih ingat dulu zaman saya SMP, SMA begitu ya, begitu banyak berita hoax mengatakan bahwa wah ini dia ini sebenarnya orang Islam ini, wah dia ini sebenarnya antikris ini, katanya kan begitu. Tapi ternyata Bapak Ibu terkasih ketika dia disumpah jadi presiden, di atas tangannya tetap adalah Alkitab, ya kan? Alkitab yang dipinggang Michelle Obama ketika dia disumpah jadi presiden. Tapi saya ingin mengatakan satu momen menarik, Bapak Ibu terkasih. Memang benar Obama muda bukan seorang Kristen yang taat. Obama muda bukan seorang Kristen yang taat. Dia pindah ke Indonesia, ikut orang tuanya yang Islam, ya kan begitu kan, sempat ateis selama beberapa tahun. Tapi yang menjadi menarik, Bapak Ibu terkasih, adalah dia dibaptis dewasa di sebuah gereja di Chicago. Dan dalam bukunya yang berjudul Dreams, ketika dia menjadi presiden itu, dia mengatakan begini, pembaharuan hidup saya, pembaharuan iman saya adalah pilihan, bukan ilham dadakan. Pembaruan iman saya atau pembaruan hidup saya ketika saya memilih menjadi seorang percaya adalah pilihan, bukan ilham dadakan. Kenapa Bapak Ibu terkasih? Karena sebelum dia benar-benar menjadi orang percaya dan dibaptis,
dia terlebih dahulu sudah melayani di Trinity Church of Chicago. Jadi sebelum dia menjadi pelayan publik, jadi senat dan segala macamnya, dia terlebih dahulu hidup dalam pelayanan diakonia Kristen. Dia belajar dalam pelayanan diakonia Kristen, dia belajar melayani masyarakat dalam pendidikan gereja. Dan kemudian setelah dia benar-benar merasa dimuridkan, akhirnya dia kemudian memilih untuk percaya. Mungkin 80% katekisan hari ini kan menjadi percaya karena orang tuanya juga terlebih dahulu percaya, begitu kan. Tapi yang mau Kak Irving katakan pada hari ini adalah ketika kalian berdiri di tempat ini, bukan lagi karena opung kalian, bukan karena bapak mama kalian, tapi karena kalian yang memilihnya. Bukan ilham dadakan. Kalian yang memilih untuk percaya, dan kalian yang hari ini siap untuk disidi dan dibaptis. Dan bukan berarti ketika kalian dipilih pergumulan-pergumulan kalian akan hilang, begitu kan. Tetapi yakinlah, seperti yang dikatakan Ogoma, pergumulan-pergumulanku tidak serta-merta terpecahkan, namun berlutut di bawah salib di Chicago Selatan, aku merasakan dukungan Roh Allah. Aku menyerahkan diri pada kehendaknya dan mengabdikan diri pada pencarian kebenarannya. Barack Hussein Obama. Hal yang sama yang kami harapkan kepada rekan-rekan terkasih yang hari ini telah memilih untuk dibaptis dan disidi. Ini pilihan kalian dan perjalanan kalian baru dimulai. Tidak selamanya menjadi orang percaya enak-enak saja. Tidak selamanya menjadi orang percaya perjalanan akan mudah-mudah saja. Tapi di bawah kaki salib itu ada Roh Kudus yang berdaya, yang memimpin kalian, untuk semakin mendekat padanya dan menemukan kebenaran sejati Kristus itu. Selamat berproses, selamat dibaharui oleh Roh Kudus. Kristus memampukan kita. Amin. Kita masuk ke saat hening sejenak. Kita memasuki pelayanan baptis kudus dan pengakuan percaya. Kini akan dilayankan baptisan kudus dan pengakuan percaya. Baptisan kudus dilayankan bagi saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ajarlah mereka baptisan kudus adalah tanda dan metera yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umat-Nya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa
dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saat ini setelah dewasa mereka sendiri, dengan pertolongan Roh Kudus, akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya melalui pengakuan percaya. Mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan membarui kita terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Roh Kudus, kami bersyukur sebab Engkau senantiasa membimbing kami dan terus menolong kami dalam berbagai hal, terutama dalam pilihan-pilihan kehidupan kami yang kami jalani di dunia ini. Kami bersyukur kepada anak-anak kami, Tuhan berikan kerinduan untuk terus belajar mengenal Tuhan, dan mereka akan mengaku percaya dengan lidah bibir mereka sendiri, dan juga memberikan diri dan hidup mereka dalam baptisan. Tuhan yang menolong mereka supaya peristiwa Pentakosta hari ini sungguh Roh Kudus tercurah atas diri mereka, yang menolong mereka untuk semakin setia mengikut dan juga melayani Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya, silakan berdiri. Kini nyatakanlah iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus Anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab dari Ibu Karlina Suryani? Apakah jawab dari saudara James Clement Minggu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudara Kevin Georgi Nugraha? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudara Charles Timothy Tampu Bolon? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudari Devi Yulianti Tanaup? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudari Gloria Jessica Nauli?
Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Saudara Renaldi Alvito Karel? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Saudara Mikael Antonio Arya Kusuma? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Saudara Mikael Moses Huta Barat? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Saudari Rebecca Isabella? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari Saudari Yolanda Anastasia Sinaga? Ya, saya percaya dan berjanji. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang masing-masing hendaknya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Devi Yulianti Tanaub dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Gloria Jessica Nauli dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Renaldi Alvito Karel dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Mikael Antonio Arya Kusuma dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Mikael Moses Huta Barat dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Rebeka Isabella dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Yolanda Anastasia Sinaga dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal.
Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat Tuhan, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan.
SK Baptisan Kudus Dewasa nomor 15 garing MJ titik GKI titik P garing 5 Romawi garing 2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Perumnas Tangerang, Banten menyatakan bahwa 1. Ibu Karlina Suryani, 2. James Clement Minggus, 3. Kevin Georgi Nugraha telah menerima baptisan kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus berdasarkan pengakuan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamatnya. Dalam kebaktian hari Minggu Pentakosta tanggal 23 Mei 2021 di GKI Perumnas Tangerang dilayankan oleh Pendeta Suryati Ambarsari. Dengan pelayanan baptisan saudara telah menjadi anggota jemaat dewasa di GKI Perumnas Tangerang. Tangerang 23 Mei 2021, Majelis Jemaat GKI Perumnas, Pendeta Suryati Ambarsari, Ketua Umum, Penatua Eyodia Mawarsari, Sekretaris Umum. SK Pengakuan Percaya atau CD nomor 16 MJ titik GKI titik P garing 5 Romawi garing 2021. Majelis Jemaat GKI Perumnas Tangerang, Banten menyatakan bahwa 1. Charles Timothy Tampu Bolon, 2. Devi Yulianti Tanaop, 3. Gloria Jessica Nauli, 4. Renaldi Alvito Karel, 5. Mikael Antonio Arya Kusuma, 6. Mikael Moses Huta Barat, 7. Rebecca Isabella, 8. Yolanda Anastasia Sinaga telah mengakui baptisan kudus anak yang diterimanya dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamatnya. Dalam kebaktian hari Minggu Pentakosta tanggal 25 Mei 2021 di GKI Perumnas Tangerang dilayankan oleh Pendeta Suryati Ambarsari. Dengan pelayanan pengakuan percaya atau CD, saudara telah menjadi anggota jemaat dewasa di GKI Perumnas Tangerang. Tangerang 23 Mei 2021, Majelis Jemaat GKI Perumnas, Pendeta Suryati Ambarsari, Ketua Umum, Penatua Eyodia Mawarsari, Sekretaris Umum. Umat Tuhan, kita satukan hati, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami, hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh mengadakan baptisan kudus dan pengakuan percaya bagi anak-anak Tuhan yang telah mengikrarkan janjinya. Tuhan Allah kami, pimpinlah mereka, baharuilah hati mereka, sehingga Roh Kudus Tuhan terus memimpin dan memampukan mereka dalam perjalanan hidup mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, juga untuk kehidupan kami sebagai anggota jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi kami yang mungkin tengah dalam pergumulan, baik sakit penyakit, kiranya Tuhan boleh mampukan tiap-tiap kami dengan kuasa pemulihan-Mu. Ataupun kami yang tengah bergumul dalam hal relasi, kiranya Allah Bapa memimpin kami dalam kuasa kasih-Mu untuk menghentikan pertengkaran dan memulai hidup dalam kasih Tuhan. Ataupun kami yang tengah bergumul dalam pengembangan ekonomi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan pada kami. Kami percaya Tuhanlah yang punya segala karunia dan rezeki, dan Tuhanlah yang akan memampukan kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa juga untuk gereja Tuhan di tempat ini, GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi, dalam masa pelayanan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan pimpin dan rajai pelayanan kami.
Terkhusus kalau kami boleh melaksanakan kebaktian Pentakosta dan perayaan Pentakosta mulai dari pekan doa novena hingga hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan itu. Ya Allah Tuhan kami, inilah doa-doa kami. Dari kami satukan dalam satu nama, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nas yang mendasari dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang demikian tertulis. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan bisa disampaikan lewat rekening gereja atau OVO, atau bisa disampaikan lewat amplop, dimasukkan ke dalam kotak persembahan pada jam kerja di sekretariat gereja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur ya Bapa, atas anugerah yang Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Kami menyadari ya Bapa, di masa-masa pandemi yang belum berakhir ini, kami kuat bukan karena siapa, tetapi karena Tuhanlah yang menyertai dan memampukan kami. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami, saat ini umat-Mu memberikan persembahan dari rejeki sebagian yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Berkati dan urapi persembahan kami ini, sehingga semuanya itu bisa untuk memperluas kerajaan surga. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami. Tuhan ajari kami untuk selalu bersyukur kehadirat Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat yang baik ya Bapa, sehingga persembahan yang kami sampaikan ini semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajari kami untuk terus bersyukur kehadapan-Mu ya Bapa, terlebih persembahan diri kami untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hati
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku.